Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke, saat ini kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada siang hari ini. Semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Bersama kita menyanyikan lagu. Ku mau nanti dalam gelap tiada terang dan harapan, surga Engkau datang di matamu anugerah, untuk genapi nubuatan firman lahir ke dunia, dari takhta kemuliaan ke palungan yang hina. Dalam kehidupan kami. Saat ini sekali lagi shalom buat teman-teman semua. Mari kita persiapkan hati kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita sama-sama berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bersama kita katakan hidup yang kupilih. Mari kita sama-sama tepuk tangan.
bersama kita menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa semua, bahkan sampai kita hari ini ada, kita percaya bahwa semua anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Hagai 2 ayat 1-9, yang berbunyi, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yozadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan semula? Dan apakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaan di matamu seperti tidak? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yesua bin Yozadak, Imam Besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kulihat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam dan tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10-17. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Seperti tiada orang ya. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat, pengertian, agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom. Oke, baik. Dari pembacaan kita yang kedua, dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10-17. Karena sudah dibacakan, kita akan baca sekali lagi, tapi saya yang akan bacakan agar kita mengerti. 1 Korintus pasal 3 ayat 10-17. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku,
Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangunnya di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, dari pembacaan ini saya mengangkat satu tema, yaitu dasar yang kuat. Ya. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam membangun suatu bangunan, pasti seorang arsitek atau tukang bangunan memikirkan dasar apa yang harus menjadi pondasi yang paling kuat dalam membangun, ya kan? Nah, seperti yang diceritakan dari 1 Korintus tadi, di mana di situ Rasul Paulus, karena kasih karunia Allah, Rasul Paulus terpanggil untuk membangun jemaat di Korintus pada saat itu. Dan Paulus juga mau memberikan perhatian kepada mereka atau mengingatkan kepada mereka apa yang telah ia bangun itu, semua itu karena pekerjaan Allah, karena dia terpanggil, karena ada kasih karunia Allah kepada Rasul Paulus pada saat itu. Dan juga Rasul Paulus membangun itu karena sudah menjadi kewajiban Rasul Paulus untuk membangun jemaat pada saat itu, membangun bait, membangun iman jemaat di Korintus pada saat itu. Dia membangun dengan begitu segala memberi yang terbaik, dengan sempurna, dengan tuntunan daripada Tuhan. Dan menurut kehendak Tuhan, dia membangunnya atas dasar yang kuat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita, teman-teman, pada siang hari ini? Sudahkah kita membangun bait Allah itu di dalam diri kita? Ya kan? Kalau masih belum, tanyakan pada diri sendiri ya. Oke, karena itu kita yang telah mengenal Allah dan sudah menjadi anak-anak Allah, itu sudah seharusnya atau selayaknya kita membangun bait Allah itu dalam diri kita. Kok membangun bait Allah dalam diri kita, ya kan? Nggak mungkin ya. Ya, tapi kan kita, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-16, tubuh kita adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Jadi bagaimana kita membangunnya? Ya, dengan cara lewat hidup kita, dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Itu poin yang pertama, mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Ya, tidak mungkin kita mempersembahkan kepada Allah lainnya, seperti ritual yang lain. Mempersembahkan tubuh kita kepada Allah adalah sebagai persembahan yang terbaik. Adakah Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu dan teman-teman pernah mempersembahkan hasilnya atau pekerjaannya atau pelayanannya setengah-setengah dalam pelayanan? Mungkin pernah lah waktu itu, mungkin terberat ya, kadang saya tidak ikhlas gitu kan. Nah, tapi sini diajarkan kita dengan cara apa kita membangun bait Allah itu dalam diri kita, dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Kita kita persembahkan yang terbaik kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Karena dalam diri kita membangun bait Allah,
Jadi Allah sudah memberi yang terbaik bagi kita, masakan kita memberi yang setengah-setengah. Ada amin? Ya, kita harus memberi yang sepenuhnya ya, memberikan sepenuhnya kepada Allah. Kita harus mempersembahkannya sepenuhnya kepada Allah dengan apa? Dengan landasan atau dasar kita bahwa di dalam Yesus Kristus yang menjadi dasar kuat kita untuk mempersembahkan tubuh kita atau pelayanan kita, pekerjaan kita adalah di dalam Yesus yang menjadi dasar kita. Seperti di ayat 11. Saya bacakan sekali lagi ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang terbaik. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, kita juga memberikan yang terbaik kepada Allah. Apa yang menjadi milik kita, segalanya kita berikan kepada Allah. Karena kita yakin dan percaya bahwa dengan dasar yang kuat, dengan dasar yang kita pegang, yaitu di dalam Yesus Kristus, maka persembahan kita, Tuhan akan memberkati kita. Nah, mengapa Rasul Paulus meletakkan dasar pembangunannya itu kepada Allah? Karena Rasul Paulus yakin bahwa landasan atau dasar yang kuat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus aja yakin kepada Tuhan Yesus. Apakah teman-teman yakin kepada Tuhan Yesus? Oh, belum yakin? Apa kita harus kembali terima Yesus ya? Oke, saya bertanya sekali lagi. Apakah teman-teman dan Bapak Ibu yakin bahwa landasan atau dasar yang kuat kita adalah Yesus Kristus? Amin. Ya, begitu. Terima kasih ya responnya. Oke, selain kita mempersembahkan tubuh kita, tadi yang poin yang pertama, itu ya kita persembahkan tubuh kita kepada Allah, kita beri yang terbaik dan sepenuhnya kepada Allah. Dan dasarnya hanya di dalam Yesus Kristus. Selain itu, poin yang kedua, kita harus membangunnya. Bagaimana cara membangunnya? Apakah harus beli batako? Apa sih namanya di sini? Bata merah ya? Oh ya, batako, ada bahasa batu atau paku-paku atau semen dan sebagainya. Haruskah kita membelinya itu untuk tubuh kita? Tidak, teman-teman. Tapi caranya kita membangun bait Allah dalam diri kita, selain kita tadi mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, seluruh tubuh kita, seluruh pelayanan kita, seluruh pekerjaan kita, kita juga harus bisa membangunnya di dalam diri kita. Kita harus seperti Rasul Paulus, pergi ke Korintus dulu untuk membangun di sana, baru kita kembali ke Bandung? Tentu tidak. Kita tidak perlu jauh-jauh ke sana atau ke situ, ke sana, tapi kita lihat dalam diri kita, ya kan? Kita adalah bait Allah itu. Karena tubuh kita sendiri adalah bait Allah yang harus kita bangun. Mengapa kita harus membangun bait Allah dalam diri kita? Karena tubuh kita adalah tempat roh Allah berdiam di dalam kita. Karena itu kita harus membangun dengan cara mempersembahkan. Selain itu kita juga menerima Yesus. Selain kita mempersembahkan, terlebih dahulu kita harus menerima Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita, untuk tinggal di dalam hidup kita. Kita menghidupkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita agar kita dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau tanpa kita hidup di dalam Roh Allah, mungkin kita tidak ada hari ini di sini. Mungkin kita ada di luar sana gitu ya, main gitu. Tapi karena kita sudah mempersembahkan tubuh kita, hati kita, pikiran kita, pelayanan kita kepada Tuhan, kita juga mau membangunnya dengan diri kita sendiri, yaitu dengan kita melayani Tuhan, ya kan? Semestinya harus di depan, ya kan? Apapun pekerjaannya itu, mau itu ngepel atau menyapu dan sebagainya, itu sudah kita membangun bait Allah dalam diri kita. Menjaga perilaku kita, itu juga salah satu contohnya kita membangun bait Allah dalam tubuh kita. Dan juga segala yang menjadi milik kita,
itu miliknya Tuhan, ya kan? Kita hanya, kata orang, kita pinjam ya, sebentar, hanya sementara. Jadi semuanya itu kita persembahkan segala-galanya. Jadi kalau kita kasih Tuhan, miskin dong kita nanti jadinya. Tidak, teman-teman. Kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Iya. Dengan begitu kita yakin percaya bahwa kalau saya tidak salah, renungan saya pada berapa bulan yang lalu itu, tahun lalu kalau tidak salah ya. Kok minggu ya? Oke. Tahun lalu bahwa di dalam bait Allah itu ada hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan, ya kan, di dalam bait Allah. Nah, lewat bait Allah yang kita bangun, kita persembahkan itu akan dilihat atau tampak kepada orang-orang di sekitar kita dan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya semuanya yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, kalau di dalam bait Allah ada kehadiran Tuhan, jadi kita juga tahu, kita akan paham, mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan juga nyata dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Oke, di mana di situ di pembacaan yang pertama tadi di kitab Hagai pasal 2 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakan Hagai pasal 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut. Nah, diingatkan di sini kepada kita pada siang hari ini untuk kita menguatkan hati kita di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Allah menyertai kita dan Allah juga akan memelihara kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita serahkan semua rasa takut, rasa khawatir kita. Mungkin hal-hal yang kita takutkan banyak hal ya, apalagi anak muda dan yang berumah tangga, banyak hal yang dipikirkan. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti yang diingatkan kepada bangsa Israel dari kitab Hagai tadi. Nah, selain itu Allah juga berjanji bahwa Roh-Nya tetap tinggal di dalam kita. Oleh karena itu kita percaya kita bisa melihat bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, bukti penjagaannya. Buktinya kita bisa duduk, ya kan, memuji Tuhan dengan lampu yang berwarna-warni tadi, ya kan, dengan WL yang ya memujinya dengan semangat ya. Dan itu bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita, bukti kasih karunia Allah kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu caranya kita membangun bait Allah itu karena ada Roh Allah dalam kita dan kita membuktikannya dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus terus atau sampai kita dipanggil Tuhan lah istilahnya ya, kita harus meletakkan dasar yang kuat itu hanya kepada Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus sebagai dasar utama kita, sebagai dasar yang kuat. Dengan demikian hidup kita akan senantiasa mampu menghadapi persoalan hidup ini. Ya baik, bagi kesimpulannya pada siang hari ini, mari teman-teman dan Bapak Ibu kita bersama-sama meletakkan dasar yang kuat itu dan yang benar hanya di dalam Yesus Kristus. Dan mari kita bersama-sama membangun bait Allah di dalam diri kita dengan cara yang pertama tadi selain mempersembahkan tubuh kita, selain membangunnya kita juga harus pertama menerima Yesus. Mengapa kita harus menerima Yesus? Supaya kita dikuatkan, ada pemeliharaan Tuhan. Selain kita menerima Yesus, kita harus juga bisa membangun komunikasi kita, ya, membangun komunikasi kita dengan berdoa, membaca Alkitab,
membaca Alkitab ya, dengan kita membaca berarti kita akan memahami atau mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Serta setelah kita membacanya, jangan lupa untuk kita taat, setia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu sebagai suatu persembahan yang, bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, dan juga bentuk bagaimana kita membangunnya dalam diri kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita, jadi kita tidak perlu takut karena Roh-Nya ada di dalam kita dan kita ini milik Allah sepenuhnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang mengajarkan kami bahwa hanya di dalam Engkau dasar yang kuat. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap terus meletakkan dasar kami kepada Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi milik-Mu dan memberi yang terbaik selama kami hidup dan selama Engkau memakai kami. Dan biarlah kami dapat membangun bait Allah dalam hidup kami, agar setiap orang-orang di sekitar kami dapat diberkati lewat pelayanan kami, lewat apa yang kami lakukan. Dan kami akan percaya Tuhan juga selalu menjaga kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami merasa takut, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berkati kami sudah semua yang sudah mendengarkannya. Amin. Shalom. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik, Bapak Ibu semua dipersilakan bangkit berdiri. Dan kita akan membacakan pengakuan iman kita. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan ke dalam tangan-Mu negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami semua, mulai dari pemimpin kami sampai kepada jajaran pemerintahan yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin mereka sehingga mereka dapat memimpin negara ini dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk gereja kami serahkan dalam tangan-Mu pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan hati hamba sehingga di saat mereka melayani, mereka bisa melayani dengan tulus dalam takut akan Engkau. Berkati setiap program-program pelayanan yang sudah dipersiapkan, dan biarlah Tuhan Engkau yang sertai apa yang akan kami lakukan dan yang sudah kami rencanakan nanti. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memimpin kami untuk bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Ya, kami ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir saat ini dan yang baru hadir. Apakah ada di sini yang baru hadir pertama kali? Atau wajah-wajah lama semua, mungkin di Zoom ada ya. Kami ucapkan selamat datang. Ada yang baru ya, tapi mungkin masih malu-malu berdiri. Boleh yang kiri kanannya ucapkan selamat datang dong, disalamin. Semoga kita bisa bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengkhotbah pada hari ini, Kak Kristi. Tuhan yang memberkati Kak Kristi dan pelayanan-pelayanannya ke depan. Dan berikutnya ada perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh STBC. Yang pertama, Alfa akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2023. Untuk info lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagram Holy Trinity Bandung. Dan yang kedua, Connect Group akan dimulai pada tanggal 11 Februari 2023. Dan tepatnya nanti akan menyesuaikan, akan diberitahu oleh leader-leadernya. Dia juga akan ada grup WhatsApp sendiri, itu juga infonya ada di Instagram Holy Trinity Bandung. Lalu bagi yang ingin terlibat dalam pelayanan, dapat menghubungi pengurus HTBC. Ada Kak Selvi, Kak Raisa, Kak Marisel. Lalu setelah ibadah kita ada makanan di bawah, jadi jangan pulang dulu untuk menikmati berkat Tuhan bersama. Dan setelah makan kita ada kegiatan fellowship badminton di Gelanggang Olahraga TTH Jalan Raya Kopo, Situ Saur, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi buat teman-teman yang beres ibadah ini gak ada acara lagi, boleh ikut sama kita olahraga bersama. Itu aja pengumumannya, diserahkan kembali kepada tim musik. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian bersorak. Bersama kita bertepuk tangan. Yang
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh saling bersalam-salaman dan kita turun ke bawah untuk menikmati berkat yang ada. Tuhan memberkati.